Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang di antara tokoh besar dalam dunia kesucian adalah orang Mesir yang bernama Zunnun. Karena beliau berasal dari Mesir, maka beliau dikenal dengan sebutan Zunnun al-Misri ataupun Zunnun seorang Mesir. Ketika beliau masih hidup, orang-orang tidak mengenalnya sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau malah lebih banyak dicela dan dicemooh orang karena dianggap sebagai kafir, ahli bid'ah dan orang murtad. Beliau tidak pernah membalas semua tuduhan itu dengan kemarahan ataupun serangan balik. Beliau bahkan menunjukkan dirinya seakan-akan beliau mengakui seluruh celaan itu. Selama hidupnya, orang-orang tidak mengetahui bahwa Zunnun adalah salah seorang di antara wali Allah ataupun kekasih Allah. Orang-orang mengetahui kedekatannya dengan Tuhan setelah Zunnun meninggal dunia. Menurut Al-Hujwiri, pada malam kewafatan Zunnun, 70 orang bermimpi melihat Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, Nabi bersabda, "Aku datang menemui Zunnun, sang wali Allah." Sesudah kewafatannya, konon di atas keningnya tertulis, "Inilah kekasih Allah yang wafat karena mencintai Allah." Masih menurut Al-Hujwiri, pada saat penguburan Zunnun, burung-burung di angkasa berkumpul di atas kerendahnya sambil mengembangkan sayap mereka, seakan-akan ingin melindungi jenazahnya. Pada saat itulah, orang-orang Mesir menyadari kekeliruan mereka dalam memperlakukan Zunnun selama ini. Ada banyak kisah tentang Zunnun, dan hampir semua kisah hidupnya itu menjadi pelajaran yang amat berharga. Kisah-kisah itu menjadi petunjuk bagi kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kisah-kisah yang dituturkan tentang Zunnun adalah satu kisah ketika beliau berlayar bersama para santrinya dengan sebuah perahu di atas sungai Nil. Al-Kisah, pada suatu hari berlayarlah mereka di sungai Nil. Yang sedang berekreasi di sungai itu bukan hanya orang-orang saleh seperti Zunnun dan para santrinya, tetapi juga orang-orang yang menggunakan rekreasi sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan. Di tengah perjalanan, bertemulah dua kelompok perahu yang mempunyai ideologi yang berbeda itu. Pada perahu yang satu, terdapat Zunnun, sang kiai, bersama para santrinya. Mereka melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perahu yang lain, ada sekelompok anak muda yang memetik gitar, berhura-hura, berteriak-teriak, dan berperilaku yang menyengkelkan santri-santri Zunnun. Karena para santri percaya bahwa doa-doa Zunnun pasti diijabah, mereka meminta Zunnun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya perahu anak-anak muda itu ditenggelamkan Tuhan jauh ke dasar sungai Nil. Zunnun lalu mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan orang-orang itu kehidupan yang menyenangkan di dunia ini, beri juga mereka satu kehidupan yang menyenangkan di akhirat nanti." Santri-santrinya pun tercengang. Semula mereka berharap Zunnun akan mendoakan anak-anak muda yang ugal-ugalan itu agar ditenggelamkan Tuhan, karena anak-anak muda itu memandang kehidupan hanya semata-mata kesenangan saja. Tetapi aneh bin ajaib, Zunnun hanya berdoa begitu saja. Para santri terkejut mendengar doa Zunnun. Ketika perahu anak-anak muda itu mendekat, mereka melihat Zunnun ada di perahu itu. Mereka menyesal dan meminta maaf. Entah bagaimana memandang wajah Zunnun membawa mereka kepada kesucian. Mereka meremukkan alat-alat musik mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itulah Zunnun memberi pelajaran kepada para santrinya. Kehidupan yang menyenangkan di akhirat nanti adalah bertaubat di dunia ini. Dengan cara begini, kalian dan mereka puas tanpa merugikan siapapun. Kita tertarik dengan cerita Zunnun ini. Kita terbiasa untuk menaruh dendam kepada orang-orang di sekitar kita. Seringkali setelah kita menjalani kehidupan yang baik, kita jengkel kepada orang-orang yang kita anggap buruk. Ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan jelek, kita berharap bahwa kita bisa membalas kejelekan itu dengan kejelekan kita lagi. Untuk itu, kita sering menutup-nutupinya dengan berkata supaya ini jadi pelajaran bagi mereka.
Kemudian Zunnun melanjutkan tradisi para Rasul Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk membalas kejelekan yang dilakukan orang lain dengan kebaikan. Bayangkanlah ketika Anda berdoa supaya saingan Anda hancur, agar musuh Anda binasa, Anda akan memperoleh satu manfaat saja, kepuasan hati karena hancurnya saingan Anda. Tapi ketika Anda berdoa, "Ya Allah, ubahlah kebencian musuh-musuhku menjadi kasih sayang," Anda akan mendatangkan manfaat kepada semua orang, sama seperti doa Zunnun al-Misri. Dahulu, Nabi Isa alaihissalam beserta murid-muridnya lewat di depan rombongan pemuda yang ugal-ugalan juga. Mereka bukan saja melakukan tindakan-tindakan maksiat ketika kelompok Nabi Isa datang. Mereka juga malah melemparkan batu ke arah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berhenti dan memandang mereka untuk kemudian mendoakan kebaikan bagi mereka. Murid-muridnya pun bertanya, "Mereka melempari batu ke arahmu, tapi mengapa engkau malah membalas dengan doa yang baik?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Itulah bedanya kita dengan mereka. Mereka kirimkan kepada kita keburukan, dan kita kirimkan kepada mereka kebaikan." Rasulullah SAW dilempari orang di Taif ketika beliau mengajak mereka kepada Islam sampai kakinya berlumuran darah. Ketika malaikat datang kepadanya menawarkan untuk menimpakan gunung di atas orang-orang yang menyerangnya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti." Zunnun al-Misri mengajari kita tradisi para nabi dan orang-orang saleh membalas kejelekan dengan kebaikan. Jadilah kita seperti pohon mangga di tepi jalan yang dilempari orang dengan batu, tetapi ia mengirimkan kepada si pelempar itu buah yang telah ranum. Di antara perbuatan baik yang sangat tinggi nilainya adalah membalas keburukan orang kepada kita dengan kebaikan. Ini bukanlah suatu hal yang mustahil, melainkan ini adalah ajaran kesucian yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah singkat Zunnun al-Misri membalas kebencian dengan kasih sayang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.